Technical View Pound Sterling 5 Maret 2020 per jam 15:34 waktu Indonesia bagian Barat. Areal high 1.2902 dan low 1.2860, sementara running price kini di 1.2893. Artinya baru saja beberapa saat yang lalu terjadi kenaikan hingga 1.2902. Oke, ini adalah kelanjutan dari pola yang sempat kita ulas kemarin. Anyway, Anda tentunya sudah menyimak dengan areal yang sempat saya beri tanda yang harus ditembus karena areal tersebut sebelumnya menjadi areal resisten psikologis atau kita sebut dengan resisten efektif, yaitu 1.2840 sampai 1.2860, dan ternyata areal pullback-nya tidak tercapai 1.2840 ya, padahal kita sangat menunggu atau menantikan areal 1.2848. Tapi sebetulnya begini, dengan areal low sementara waktu ini di 1.2860, ini seharusnya akan menjadi areal yang cukup baik. Jadi nanti kalau misalkan pun ada areal pullback di areal kisaran 50 ataupun 60, itu masih available ya, jadi kemungkinan untuk areal target, melakukan areal buy. Nah, kemudian jika Anda lihat di grafik dari chart, oke, 2 hari yang lalu kita sempat membahas ini, potensi bullish engulfing ternyata kemarin terkonfirmasi dengan, bullish candle di tanggal 4 dan betul-betul area high tercipta di 1.871, artinya 30 poin dari area resisten, efektif. Nah, hari ini area 1.840 adalah menjadi batasan kita. Jadi kalaupun areal tersebut muncul, itu adalah areal support yang cukup baik untuk melakukan, areal buy. Tapi yang jadi permasalahan berikutnya adalah areal hijau, ini adalah historical price juga, ya 1.2904 ternyata areal low yang sempat tercipta di tanggal 23 Desember 2019. Jadi areal tertinggi sementara waktu 1.2902 itu adalah areal yang pernah dicapai atau menjadi historical price di areal 23 Desember 2019. Nah, lalu kemudian resisten keduanya itu akan ada di kisaran 1.2963 ataupun 1.2970. Ini juga masih merupakan kelanjutan dari pola yang sempat saya ulas bahwa dalam 2 bulan terakhir areal kiri sama dengan areal kanan, kurang lebih seperti demikian. Jadi apa yang pernah terjadi di areal kiri itu akan terjadi di areal kanan ini. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan outlook dari grafik H4 sendiri? Oke, ini adalah grafik H4-nya, Anda bisa lihat ternyata berhasil kembali menembus areal, trendline. Saya sebutkan dengan kembali menembus karena pernah menembus, lalu kemudian fail atau dia kembali ke dalam areal tersebut. Nah, kali ini dia melakukan hal yang sama, apakah dia akan sustain atau stabil untuk menuju ke atas, atau akan terjadi lagi seperti yang di tanggal 26 Februari. Nah, ini yang harus diwaspadai. Tapi setidaknya area kenaikan sudah menyentuh areal hijau yang mana ini adalah historical price yang pernah menjadi areal tahanan. Nah, kemudian seperti biasa kalau misalkan dia sudah melakukan breakout seperti ini, maka akan layak untuk dinantikan adalah pullback terlebih dahulu. Jadi ini kombinasi antara breakout dan pullback. Breakout Anda bisa follow buy saat dia pertama kali breakout. Tapi kalau sudah keadaan seperti demikian, Anda akan lebih baik menunggu pullback terlebih dahulu. Kurang lebih penerapannya seperti itu. Nah, Anda bisa lihat di sini areal adalah 1.2860 sesuai dengan areal historical price. Jadi kalaupun nanti ada penurunan kembali, 1.2860 sudah layak untuk dilakukan buy on dip. Nah, kemudian targetnya berapa? Target pertama saya 1.2912 sampai target kedua 1.2962. Ini masih area-area krusial juga yang masih cukup efektif dalam beberapa waktu terakhir. Dan stop loss-nya tentunya di 1.2778 untuk mengantisipasi kemungkinan dia kembali di dalam area under trend line ya. Jadi area bawah ini sangat-sangat bahaya. Tapi seharusnya ini sudah berkali-kali diuji coba dan bertahan, maka kali ini harusnya tembusnya akan cenderung mengarah ke atas. Seperti demikian kurang lebih untuk pound sterling secara fundamental tidak ada berita yang sangat-sangat mengejutkan untuk sore hari ini. Ekonomi kali ini cenderung sepi, semua fokus kepada OPEC meeting. Ya, OPEC Plus meeting yang akan dilakukan di Vienna, Austria. Itu adalah pertemuan pertama di tanggal 5 dan hari keduanya adalah di tanggal 6 Maret 2020. Jangan lewatkan nanti malam jam 00:00 waktu Indonesia bagian Barat. Carney akan memberikan statement terkait dengan virus corona dan ini rangkaian dari statement-statement dan kemunculan dari bank sentral. Apa langkah yang akan dilakukan oleh BOE kali ini? Simak
dari pernyataan Carney nanti malam. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical view Euro USD 5 Maret 2020 per jam 15:40 waktu Indonesia bagian Barat. Oke teman-teman, akhirnya kita mendapatkan sinyalmen untuk potensi koreksi ataupun istirahat. Karena setelah berhari-hari kita disuguhkan dengan sweet revenge dari pola penurunan sebelumnya di bulan Februari dilawan dengan bullish berturut-turut di bulan Maret ya. Lalu kemudian ini Anda bisa lihat candlestick di tanggal 4 Maret atau kemarin itu berbentuk payung dan ini kita layak sebutnya sebagai posisi hanging man. Karena hammernya ini sebetulnya hammer tapi dia muncul dalam kategori uptrend, jadi ini disebutnya hanging man. Nah, kemarin saya sempat sampaikan tentang hati-hati kemungkinan ini sinyalmen memberikan sinyal untuk waspada meskipun ini tidak masuk dalam kategori spinning top ataupun reversal area, tapi kurang lebih ternyata kenaikan meskipun sempat penurunan di area 1.1094 persis dengan area yang support yang kita punya, lalu kemudian dia rebound dan berhasil tutup kembali di 1.1132, tapi nampaknya untuk hari ini harap berhati-hati karena kemungkinan potensi penurunan akan cenderung lebih dominan. Walaupun akhirnya penurunan pun sedikit terjegal di area ungu. Ini adalah historical price-nya. Support pertama 1.1116 dan support kedua di 1.1070. Dan tentunya sampai saat ini areal terendah masih tercipta di 1.1118. Sementara areal high 1.1142 dan running price 1.1128. Lalu kalau kita lihat outlook-nya dari grafik H4, ini yang sangat-sangat membuat saya berwaspada untuk Euro USD untuk hari ini. Karena potensinya pergerakannya mirip dengan potensi, let's say kalau misalkan seperti itu, mungkin kalau kita lihat ini sebagai areal yang rata, bawah rata, atas rata, ini mungkin flag. Artinya ini kemungkinan rectangle dan ini adalah uptrend flag. Tapi kalau misalkan Anda cermati satu persatu wave-nya atau gelombangnya, maka ini yang saya lihat. Bisa seperti demikian di zoom atau Anda bisa seperti demikian diperkecil. Ya, outlook-nya kelihatan seperti demikian. Kenaikan, lalu turun. Ini areal terendahnya adalah 1.1094. Lalu dia naik. Ya, bagian sini, ini ketinggiannya adalah 1.1183. Di bagian tengah, ini tertingginya adalah 1.1212. Lalu kemudian tail, meskipun ini tail ya, coba saya perhitungkan dulu. Ataupun kalau misalkan ini disebut real body-nya 1.1183. Sementara yang ini real body-nya hanya sampai 1.1162, selisih 20 poin kurang lebih. Lalu kemudian dia turunnya kurang lebih sama di area 1.1094. Nah kemudian dia naik kembali. Nah naiknya kembali ini tidak terlampau kuat untuk menyentuh 1.1183 atau mungkin belum, ataupun bahkan 1.1160. Ya, jadi kalau misalkan Anda lihat seperti ini, saya cenderung melihatnya ini adalah potensi head and shoulder. Jadi hati-hati. Dari daily chartnya menunjukkan potensi hanging man yang kemungkinan akan terjadi bearish reversal. Di grafik keempatnya kecenderungannya membentuk head and shoulder. Ini left, ini head, ini adalah bagian right shoulder. Right shoulder mungkin belum selesai. Bisa saja equal dengan area real body di left shoulder 1.1160 ataupun mungkin 1.1183. Kalau iya, mungkin saja kita asumsikan ini triple top ataupun head and shoulder. Tapi saya cenderung melihatnya sebagai head and shoulder. Kalau ini betul head and shoulder, artinya kita tinggal menantikan ini akan tembus apa tidak. Areal neckline-nya kurang lebih berkisar di area 1.1110 ataupun 1.1094. Let's say yang paling aman adalah 1.1094. Tembus area 1.1094, maka potensi penurunan atau downtrend akan cenderung dominan. Kurang lebih seperti demikian. Atau Anda bisa juga melirik area pullback yang mungkin terbatas di kisaran 1.1148 ataupun 1.1158. Walaupun sebetulnya 1.1160, tapi saya asumsikan bagian right shoulder jauh lebih pendek dari area left shoulder. Jadi kemungkinan di area 1.48 ataupun 50-an sudah layak untuk lakukan sell. Nah, neckline-nya tembus kurang lebih akan melanjutkan penurunan. Jadi ada dua strategi, sell on breakout artinya saat menembus area neckline 1.1094 silakan follow sell, atau sell on pullback. Nah kali ini saya menyarankan untuk melakukan sell on pullback 1.1148
sampai 1.1158 dengan target pertama 1.1094 tepat di area neckline dan area kedua kurang lebih 1.1039. Stop lossnya kurang lebih di area 1.1212, itu adalah area tertinggi yang sempat tercapai di tanggal 3 Maret 2020. Oke, selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan ikuti dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.